Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Ani. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 9, subtema 3. Miss Ani akan menjelaskan pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Oke, Solih dan Solihah, silakan kalian siapkan buku tematik 5i-nya serta alat tulisnya ya. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video penjelasan dari Miss Ani ya, Solih dan Solihah. Di sini Miss Ani akan menjelaskan materi subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, perhatikan gambar iklan berikut ini. Menurutmu, apa isi dan kesimpulan iklan pada gambar tersebut? Isinya yaitu kita harus menggunakan masker. Nah, apa barang yang diiklankan berguna dan diperlukan manusia? Ya, berguna untuk manusia, yaitu untuk menghindari polusi udara yang berbahaya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita harus selalu memakai masker. Yang ketiga, bagaimana cara pengaruh benda tersebut bagi kehidupan manusia? Sangat berpengaruh karena untuk mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19 ya. Materi pada pembelajaran 1 yaitu menjelaskan macam-macam bentuk iklan media cetak dan mengelompokkan penggolongan materi benda-benda di lingkungan sekitar. Sikap yang akan dikembangkannya yaitu rasa ingin tahu, kerjasama, dan percaya diri. Silahkan kalian dibuka buku paketnya halaman 79. Miss Ani akan menjelaskan macam-macam bentuk iklan media cetak. Berdasarkan ruang iklan pada media cetak, terdapat beberapa bentuk iklan, yaitu yang pertama, iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Ciri-ciri iklan baris yaitu yang pertama, ditampilkan pada halaman koran khusus iklan. Yang kedua, tidak berwarna. Tidak ada sisipan gambar kecil barang yang diiklankan. Yang ketiga, ditulis secara singkat terdiri dari 2-4 baris dan hanya memuat informasi penting saja. Yang terakhir, disisipkan nomor telepon pengiklanan yang dapat dihubungi. Yang kedua, ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-ciri iklan kolom yaitu yang pertama, ditulis secara singkat. Yang kedua, berukuran lebih besar dari iklan baris. Yang ketiga, berisi penawaran komersil berupa ajakan untuk menggunakan produk atau jasa. Setelah kalian mengetahui jenis iklan media cetak, sekarang kalian perhatikan gambar kedua iklan berikut. Masih di halaman 79 ya. Nah, coba tuliskan perbedaan iklan pada gambar A dan B. Perbedaannya sudah diketahui ya. Pada iklan gambar yang A yaitu tidak berwarna. Ya, tidak berwarna dan ditulis secara singkat, hanya memuat informasi yang penting saja. Dan ada nomor teleponnya ya yang bisa dihubungi. Sedangkan yang iklan yang B yaitu berupa penawaran dan ada gambarnya ya yang diiklankan dan bersifat komersil. Nah, berikan pendapatmu, manakah yang merupakan contoh iklan baris? Yang iklan baris yaitu ada di gambar A dan iklan yang kolom itu ada di gambar B. Sampai sini paham, Solih dan Solihah? Materi selanjutnya, Miss Ani akan menjelaskan penggolongan materi benda-benda di lingkungan sekitar. Udara merupakan komponen penting kehidupan makhluk hidup di bumi.
Udara merupakan campuran karena terdiri atas unsur-unsur dan senyawa-senyawa. Unsur-unsur yang menyusun udara, beberapa di antaranya adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, ozon, dan gas lainnya. Adapun senyawa yang menyusun udara antara lain yaitu karbon dioksida dan sejumlah kecil gas pencemar seperti karbon monoksida, sulfur oksida, dan nitrogen oksida. Adapun perbedaan unsur dan senyawa ya, ada di halaman 80. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Nitrogen dan oksigen adalah contoh unsur yang berupa gas. Nah, selanjutnya, selain tadi adalah unsur yang berupa gas, tidak hanya berupa gas, unsur juga ada yang berupa bentuk padat. Dalam bentuk padat yaitu ada unsur logam dan non-logam. Beberapa contoh unsur logam yaitu ada aluminium, besi, emas, perak, dan tembaga. Sedangkan beberapa contoh unsur non-logam yaitu ada karbon, fosfor, iodin, dan belerang. Ya, selain unsur, ada pula yang disebut dengan senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung melalui reaksi kimia. Air dan garam dapur merupakan contoh senyawa. Ya, di sini bisa dilihat ya, selain air dan garam dapur ada juga gula pasir atau sukrosa atau asam asetat, nama IPA-nya ya, kimianya ya, yaitu asam cuka. Natrium klorida atau garam dapur dan karbon dioksida. Oke. Selanjutnya yaitu pembelajaran 2. Silakan kalian dibuka buku paketnya halaman 83. Pada pembelajaran 2, iklan media cetak tidak harus selalu dimuat di media komersil seperti majalah atau koran. Iklan media cetak juga dapat disebarkan sendiri melalui selebaran. Selebaran dicetak lalu disebarkan di tempat umum. Nah, seperti gambar contoh berikut ini ya. Apa saja ya hal yang kamu ketahui mengenai gambar pada iklan di samping? Iklan di samping yaitu mengenai UN, ujian nasional yang disebarkan melalui selebaran ya di tempat umum. Nah, selain produk tersebut, gambar iklan tersebut apa produk jasa yang bisa diiklankan melalui selebaran? Bisa juga yaitu penjualan sepeda motor atau mobil ya. Sering kalian lihat ya di jalan suka ada yang menyebarkan iklan. Paham, Soli dan Soliha? Materi yang akan dibahas pada pembelajaran 2 yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur iklan media cetak. Yang kedua, mengelompokkan campuran homogen dan heterogen di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menjelaskan karya seni rupa daerah. Sikap yang akan dikembangkan yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Miss Ani akan menjelaskan cara mengidentifikasi unsur iklan media cetak, yaitu unsur-unsur bahasanya, yaitu yang pertama, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasa yang dapat memikat hati pembaca iklan. Yang ketiga, kata-kata konotasi yang bermakna positif. Dan yang terakhir, bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Perhatikan kedua gambar iklan berikut ini. Gambar yang A yaitu Royce sup krim jagung, dan yang kedua instant oatmeal ya. Setelah itu, jelaskan apakah unsur-unsur iklan tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur iklan yang baik atau belum? Jawabannya sudah ya, sudah termasuk iklan yang baik. Jelaskan juga ciri-ciri bahasa yang digunakan pada iklan tersebut. Ciri-cirinya itu bahasanya sudah singkat, jelas, dan padat, yaitu terutama memikat hati pembaca iklan. Dan bahasanya juga bersifat objektif, jujur,
dan menarik. Materi selanjutnya, Miss Ani akan menjelaskan karya seni rupa daerah. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama seni rupa murni, yaitu merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda hiasan. Contohnya karya seni rupa murni yaitu lukisan dan patung. Lukisan merupakan karya seni 2 dimensi, sedangkan patung merupakan karya seni 3 dimensi. Karya seni rupa yang kedua yaitu adalah karya seni rupa terapan. Merupakan seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa benda pakai yang memiliki nilai fungsi selain memperhatikan unsur keindahannya. Contohnya juga yaitu karya seni terapan ada rumah adat, senjata tradisional, transportasi tradisional, dan seni kriya. Ada di halaman 85 ya. Karya seni rupa memiliki ciri-ciri di antara lain yaitu merupakan pencerminan dari suatu budaya. Yang kedua, merupakan pembeda seni satu tempat dengan tempat lain. Yang ketiga, diciptakan berdasarkan filosofis dan aktivitas kebudayaan di daerah tersebut. Yang keempat, bersifat statis dan terikat dengan pakem-pakem tertentu. Yang kelima, bahan yang digunakan merupakan bahan alam berasal dari daerah setempat. Yang terakhir, motif dan corak yang digunakan memiliki makna tertentu dan dipengaruhi kondisi geografis daerah setempat. Ada di halaman 86. Banyak jenis karya seni rupa daerah di Indonesia, yaitu salah satunya adalah kain tradisional berupa kain tenun dan kain batik. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran 3, ada di buku paket halaman 88. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran 3 yaitu yang pertama, mengelompokkan iklan berdasarkan isinya. Yang kedua, mengidentifikasi akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sikap yang akan dikembangkan yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri, toleransi, dan kerjasama. Miss Ani akan menjelaskan cara mengelompokkan iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan tujuannya yaitu sama dengan iklan pada umumnya, yaitu untuk menyampaikan informasi. Nah, bisa dilihat contohnya yaitu ada di halaman 88, yaitu misalkan contohnya pengumuman ujian atau berita duka cita. Selanjutnya yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran dibuat dengan tujuan untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat luas agar mau menggunakan atau membelinya. Contohnya juga bisa dilihat di halaman 89, yaitu ada contoh iklan penawaran rumah yang dijual atau iklan kegiatan. Yang ketiga yaitu ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat biasanya dibuat oleh pemerintah ataupun organisasi pemerintahan. Contoh iklan layanan masyarakat yaitu iklan gerakan makan makanan seimbang dan iklan anjuran melakukan program pemerintah. Kemudian Miss Ani akan menjelaskan cara mengidentifikasi akibat dari perilaku tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui persatuan dan kesatuan para pejuang beserta seluruh bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita harus melanjutkan perjuangan mereka. Kita juga harus meneruskan semangat persatuan dan kesatuan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak memiliki semangat persatuan dan kesatuan, akan menimbulkan akibat sebagai berikut. Ya, ada di buku paket halaman 90. Salah satunya itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga yaitu kurangnya kerukunan antar anggota keluarga. Sedangkan di lingkungan sekolah yaitu kurangnya rasa peduli terhadap teman.
Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu contohnya kurangnya toleransi dan tenggang rasa antar warga masyarakat. Yaitu yang terakhir, di lingkungan bangsa dan negara, maka berkurangnya rasa cinta tanah air dan perpecahan antar kelompok dan golongan. Ya, untuk lebih jelasnya ada di halaman 90. Kita bahas jawaban yang ada di halaman 90 ya. Jangan lupa dicatat ya, Soli dan Soliha. Soal yang pertama jawabannya yaitu kita harus saling membantu, menghormati, menghargai, serta toleransi terhadap keragaman sosial dan budaya. Yang kedua jawabannya yaitu hidup kita tidak akan harmonis, ya, tidak akan ada kedamaian, tidak aman, dan akan terpecah belah antar keluarga. Yang ketiga, jawabannya penting, karena jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, maka hidup kita tidak akan harmonis maupun aman dan nyaman. Sampai sini paham, Soli dan Solihah? Materi selanjutnya yaitu Miss Ani akan menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam hidup. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun negara. Berikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, ya. Untuk lebih jelasnya ada di halaman 91. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa atau hasil produksi kepada konsumen. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi yang merata membuat masyarakat di daerah pelosok dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ya, konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapat barang atau jasa yang dibutuhkan. Sampai sini paham, Soli dan Solihah? Sekian penjelasan materi dari Miss Ani. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan mengerti ya, anak-anakku yang Soli dan Solihah. Untuk tugas tematik, silakan kalian kerjakan halaman 86, kegiatan corak kain tradisional di Indonesia. Ya, carilah informasi mengenai corak kain tradisional dari 5 daerah di Indonesia. Hanya 5 ya. Tuliskan informasi di buku tulis ya, di buku tulis dalam bentuk tabel ya. Dan yang diisi adalah nomor. Gambar tidak usah ya. Jadi kalian tidak usah digambar, hanya nama corak, makna dan daerah asalnya dari mana. Hanya 5 ya tabelnya ya. Jangan lupa submit di e-learning ya, Soli dan Solihah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.